Skandal perselingkuhan Raden Ayu Lembah yang mengguncang Kesultanan Mataram Islam. Selain rebutan kekuasaan, sejarah Mataram Islam juga diwarnai dengan skandal perselingkuhan. Salah satu yang fenomenal adalah skandal perselingkuhan antara Raden Ayu Lembah dan putra Patih Sindurejo bernama Raden Sukro. Raden Ayu Lembah sendiri adalah istri Amangkurat III. Yang bikin miris, Raden Ayu Lembah harus tewas di tangan ayahnya sendiri, Pangeran Puger, yang kelak kita kenal sebagai Pakubuwono I. Raden Ayu Lembah tewas secara tragis setelah diduga serong dengan Raden Sukro, putra dari Patih Sindurejo. Bahkan kisah perselingkuhan mereka tercatat dalam Babad Tanah Jawi. Ayu Lembah sejak muda sudah menikah dengan Raden Mas Sutekno, seorang Adipati Anom, seorang pewaris tahta Mataram Islam. Raden Mas Sutekno adalah anak dari Amangkurat II. Saat jadi penguasa Mataram, Raden Mas Sutekno bergelar Sri Susuhunan Amangkurat Mas atau Amangkurat III. Dengan begitu, Raden Ayu Lembah adalah seorang permaisuri. Tetapi nasib Raden Ayu Lembah tidak segemerlap gelarnya. Meski bergelar permaisuri, Raden Ayu Lembah seolah dicampakkan oleh Amangkurat III. Tidak mendapat perhatian dan kasih sayang dari suaminya. Raden Ayu Lembah memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Ketika sedang duduk-duduk, dia melihat Raden Sukro dari kejauhan. Singkat ceritanya begitu, walaupun Raden Sukro ini memiliki latar belakang cerita yang berhubungan dengan kisah ketika Raden Ayu Lembah sedang duduk-duduk, kok tiba-tiba Raden Sukra lewat. Itu disengaja oleh Raden Sukra. Dia tampak terlihat begitu gagah dengan pakaian terbaiknya. Berawal dari saling tatap, keduanya semakin dekat dan hubungan mereka semakin jauh saja. Sementara di sisi lain, Amangkurat III semakin terlena dengan istri barunya, Roro Onye dari Banyumas. Bagaimanapun juga itu sangat mengganggu kondisi Raden Ayu Lembah, secara psikologis terganggu. Amangkurat III menikahi Roro Onye. Dia beralasan bahwa Raden Ayu Lembah tidak bisa memuaskan hasratnya sebagai seorang istri. Raden Ayu Lembah semakin jengkel. Dia pun menulis surat tidak mau kembali ke Kartosuro. Amangkurat III sontak marah. Dia menuding Raden Ayu Lembah telah mengkhianatinya. Dia kemudian meminta Pangeran Puger yang notabene adalah mertuanya sendiri sekaligus pamannya menghukum Raden Ayu Lembah. Kondisi itu semakin buruk setelah ditemukan surat cinta Raden Sukro kepada Raden Ayu Lembah. Pangeran Puger marah besar dan menyebut sang putri telah mencoreng nama besar keluarga karena telah melakukan tindakan serong. Sebagai hukuman, Pangeran Puger memerintahkan 3 putranya menghukum Raden Ayu Lembah. Dalam kondisi tak kuasa, mereka melaksanakan perintah Pangeran Puger. Raden Ayu Lembah tewas setelah dicekik oleh kain selendang oleh adik-adiknya, seperti yang terlihat pada gambar ilustrasi yang disimpan di Universitas Leiden, Belanda. Dalam lukisan itu juga digambarkan bagaimana
Dayang-dayang Raden Ayu Lembah juga ikut dihukum. Mereka dijebloskan ke kandang macan dalam kondisi telanjang bulat dan habis dimakan macan. Raden Sukro sendiri dihabisi oleh orang suruhan Amangkurat III. Peristiwa itu terjadi pada 1703. Itu adalah tahun yang sama ketika Amangkurat III dinobatkan sebagai penguasa baru Mataram Islam, menggantikan ayahnya.